Thank you bro sudah mengklik video ini. Oke, aku di video kali ini pengen review upside down yang aku gunakan selama ini ya. Kurang lebih sekitar 2 tahun dan aku sudah mendapatkan kesimpulan tentang shock ini. Gimana rasanya gitu ya. Oke, jadi sebelumnya aku mau bilang dulu kalau shock ini mereknya Nui ya. Nih Nui Racing kelihatan ya, kita kasih lampu dulu. Nui Racing karena memang sisi lain harganya terjangkau, namun looknya itu tetap kece gitu ya. Nah ini gua pilihnya yang warna gold. Nah pilihan warnanya ada juga warna lain. Terus di shock upside down Nui ini memang diperuntukkan untuk Aerox ya teman-teman ya. Jadi memang PNP banget pemasangannya. Nih tuh langsung tanpa ganti segitiga ya. Kalau tipe lain itu model kita KTC itu dia ada yang langsung sama segitiganya. Nah kalau ini enggak, jadi hanya ganti tabung shocknya doang. Segitiganya mah masih pakai yang ori dari Yamaha-nya. Cuman memang menggunakan shock Nui ini ada butuh penyesuaian juga ya. Jadi untuk kabel speedometernya ini dilepas dari bracketnya ya, dari sini, jadi dia supaya bisa lentur gitu, karena kalau nggak ini ketarik banget. Nah fakta menariknya juga adalah shock upside down ini dia ukurannya lebih tinggi daripada yang ori ya. Tapi kalau menurut gua tingginya nggak terlalu mangap-mangap sih. Supaya kita mundur dulu. Menurut gua tingginya nggak terlalu mangap banget. Kita lihat dari depan ya. Oke, tuh sonanya tuh, kasih lampu deh. Nggak terlalu mangap-mangap banget, jadi paling nggak beda tingginya itu sekitar 2 cm lah ya. Dan memang untuk experience-nya memang mengalami perbedaan. Jadi setang itu kerasa memang lebih tinggi, jadi kerasa lebih tinggi dibanding yang standarnya. Jelas ya, karena memang ukurannya ini lebih tinggi. Dan untuk karakter si upside down-nya ini, karakter si shock-nya ini menurut gua dia kesannya agak kaku ya, karena nggak tahu apakah karena memang shock upside down itu seperti itu, cara kerjanya lebih kaku. Nah untuk dipakai cornering, untuk aku pribadi itu lebih enak karena memang dia mompanya ke bawah ya. Kalau teleskopik kan dia mompanya ke atas ngangkat bodi. Nah kalau upside down ini bener-bener mompanya ke bawah, sehingga menurut gua ban itu kerasa lebih napak aja ke aspal, sehingga gua merasa lebih pede untuk cornering ketika menggunakan shock upside down ini, Bray. Nah, cuman minusnya adalah ketika ada jalanan yang gak rata, itu dia jadi ini ya, kerasa banget getarannya. Terlalu, karena memang dia karakternya kaku seperti itu ya. Nah, kemarin juga gua berkepikiran untuk ini nih, nurunin shocknya ya, apa istilahnya untuk ini, jadi supaya lebih pendek gitu. Nah itu ternyata nggak bisa, di beberapa bengkel shock itu menolak ya. Mereka ada 2 bengkel shock yang udah gue datengin dan mereka rata-rata nolak, belum bisa untuk bikin jadi shock upside down ini jadi pendek. Nah paling enggak kalaupun mau dinaikin dari sini juga nggak bisa ya Bray, karena ini mentok di sini, jadi nggak bisa diturunin lagi shocknya. Nggak bisa diturunin karena ini mentok ke sini. Jadi ya mau nggak mau kalau yang pengguna USD ya udah begini aja tampilannya. Mengenai tingginya juga nggak masalah ya menurut gua, karena udah cukup oke. Tapi untuk orang yang seneng dengan shock depannya diturunin itu ya nggak cocok sih ya kalau pakai USD ini, karena beberapa bengkel itu nolak untuk nurunin shock USD ini seperti itu. Plusnya menggunakan shock upside down ini menurut gua, poin plusnya itu ada 2 ya kalau menurut gua. Yang pertama tadi karena dia modelnya kaku, karakternya kaku, sehingga gua lebih pede kalau untuk menggunakan dipakai cornering. Nah yang kedua karena dia kaku, jadi ketika kita ngerem mendadak tuh dia nggak yang gini gitu Bre, nggak yang set gitu. Biasa kan kita kalau ngerem mendadak tuh bodi depan gini ya, nah kalau ini enggak, sehingga itu positifnya bagi gua adalah jadi badan gua itu di jok itu
terpleset gitu loh, terpleset ke depan. Biasa kan kita kalau ngerem mendadak pasti ke terpleset gitu ya. Nah kalau yang di sini karena dia kaku, jadi dia nggak gampang set gitu, sehingga positifnya buat gua nggak gampang tergelincir aja dari jok kayak gitu menggunakan shock ini ya. Dan waktu masang shock ini, shock Nui ini bawaannya ini tuh sebenarnya bolong. Bayangin aja. Ini ya, itu bolong. Ini gua pasangin baut titanium di kanan kiri itu bolong. Ini, nah. Ini gue beli baut titanium satunya 15.000 ya. Buat nutupin ini sih, karena kalau nggak dia bolong tuh takutnya kalau musim hujan gitu masuk ya. Gitu. Nah kalau waktu paket pembeliannya itu dia shock Nui-nya udah dapet sama bosing-bosingnya ya, jadi udah plus di sini dapat ini. Jadi gue ini pasang ini shock USD ini, dia awalnya gue udah velg duluan ya, jadi velg duluan baru ini dapat bosingnya ini, sama yang sebelah kanan juga dapat gitu. Untuk pemasangannya sih PMP banget, tapi untuk disknya gue kan nggak pakai yang disk ori, jadi penyesuaian lagi di bracket disknya nih, jadi dipotong lagi gitu untuk menyesuaikan si dudukan shock untuk dudukan kaliper ini ya, si shock Nui nya, karena kan ini harusnya peruntukannya untuk takram ya, untuk di standar ya, untuk ukuran di standar yang lebih kecil. Nah ini gua kan udah pakai yang lebih lebar, jadi butuh penyesuaian di sininya seperti itu. Dan karena memang shock Nui ini karakternya lebih lebar, jadi dia lebih lebar gitu, kerasa lebih lebar, sehingga untuk sensornya ini itu juga butuh penyesuaian pemasangannya ya Bray. Nah ini gue ganjel ring itu 2 biji ya di dalamnya, supaya ininya itu keluar kemari gitu, supaya ini bisa kebaca nih sama sensor ininya, karena kalau enggak dia ke dalam banget, sensor speednya nggak bisa kebaca gitu. Nah karena ini dia udah lebih deket keluar, sehingga sensor speednya kebaca, apalagi punya gue versi ABS. Nah itu kalau ininya jauh dari sensornya, sensor ABS nya nggak bisa kebaca kayak gitu. Nih kita lihat pesonanya ya Bre ya. Tuh. Semakin cakep memang ketika menggunakan disk lebar tambah shock USB ya. Tuh kita lihat lagi dari lebih jauh, tuh pesonanya Bre, cakep ya. Nah shock Nui ini itu sebenarnya diperuntukkan untuk double disk ya, jadi dia udah ada dudukan untuk double disknya di sebelah kiri. Nah cuman ini kan mau gue lepas, cuman kok baut L nya itu agak sulit ya. Perkiraan gue sih ini bautnya dilem, jadi nggak bisa langsung dibuka pakai kunci L gitu, karena keras banget. Gue takutnya dol aja tuh si L, jadi sulit mau dilepas gitu. Jadi ini ya udah gue biarin aja bracket untuk kaliper sebelah kirinya. Jadi ya kayak gini Bray. Nih gua liatin dari sebelah kiri dulu ya, gua balikin dulu ya motornya ya. Nih tampilan dari sebelah kiri ya, pesonanya Bray, shock USD dipadukan dengan velg Delcavic ya, sama-sama gold. Nah ini nih tampilan kirinya, sip ya Bray. Tuh. Nah shock Nui itu, USD Nui ini dia ada satu lagi yang warnanya hitam ya. Kalau rekomendasi dari gua supaya memang dia terlihat lebih mewah, nggak kelihatan mati ya warnanya, gua saranin dulu pada kalau mau pakai USD Nui di Aerox, pilih yang ininya warna silver kayak gini. Jadi dia warnanya lebih hidup kelihatannya tuh. Karena kalau lu pilih yang warna hitam, dia warnanya mati Bre. Itu menurut gua sih ya. Selera balik ke masing-masing. Cuman ini lu bisa lihat sendiri, gua pakai yang warna silver. Menurut gue warnanya lebih hidup aja dan kelihatan lebih mewah gitu, nggak mati warnanya untuk shock USD nya gitu ya. Tuh. Jadi ada yang bilang shock Nui itu karena karakternya kaku sama sekali nggak enak dipakai. Bagi gue enggak, dia tetap main kok, tetap
enak. Ada masa dia ketika lewat polisi tidur juga enak, empuk, dia main dengan sebagaimana mestinya shock bekerja kayak gitu. Cuman kalau dipakai untuk cornering dia makin lebih enak karena dia kerasa lebih napak ya ke aspal, karena dia kan pompa shocknya ke bawah, jadi ngerasa lebih napak dan gue merasa lebih pede. Dan kalau ngerem mendadak badan kita nggak langsung ser gitu, itu enaknya Bray. Kita lihat sekali lagi pesonanya dari depan ya, tuh ya Bray, cakep ya. Tuh, emang gue sengaja pilih gold karena gue seneng aja warna gold ya, karena motornya udah warna hitam ditambah shock USD nya warna gold, jadi makin cas gitu dia kelihatan gitu ya Bray. Nah buat lu pada kalau ada yang mau nanya terkait shock USD Nui di Aeros ini, lu boleh komen di bawah langsung ya. Gitu aja Bray, thank you sudah menonton video ini, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa berdoa hari ini.